Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Mazini. Saya ingin menjelaskan materi set instruksi lanjutan. Karakteristik mesin instruksi. Yang pertama, instruksi mesin yang dieksekusi membentuk suatu operasi dan berbagai macam fungsi CPU. Yang kedua, kumpulan fungsi yang dapat dieksekusi CPU disebut set instruksi CPU. Yang ketiga, mempelajari karakteristik instruksi mesin meliputi yang pertama, elemen-elemen instruksi mesin, yang kedua, representasi instruksinya, yang ketiga, jenis-jenis instruksi, yang keempat, penggunaan alamat, yang kelima, rancangan set instruksi. Operan dari operasi. Yang pertama, melihat dari sumbernya. Operan suatu operasi dapat berada di salah satu dari ketiga daerah berikut ini. Yang pertama, memori utama atau memori virtual. Yang kedua, register CPU. Yang ketiga, perangkat I atau O. Yang kedua, contoh representasi operan secara simbolik. Yang pertama, add x, y artinya tambahkan nilai yang berada pada lokasi Y ke isi register X dan simpan hasilnya di register X. Yang ketiga, programmer dapat menuliskan program bahasa mesin dalam bentuk simbolik. Yang keempat, setiap opkode simbolik memiliki representasi biner yang tetap dan programmer dapat menetapkan lokasi masing-masing operan. Elemen-elemen set instruksi. Yang pertama, operation kode. Suatu kode yang berisi perintah digunakan untuk menentukan dan menjalankan operan tertentu. Yang kedua, short operand reference yang digunakan untuk melibatkan sejumlah operand. Yang ketiga, result operand reference, satu hasil dari operand yang dijalankan. Yang keempat, next instruction reference, bagian yang menginformasikan CPU untuk mengambil instruksi selanjutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Jenis-jenis operand, address. Yang pertama, lokasi tempat data disimpan di memori atau bisa disebut physical address. Yang kedua, alamat memori memiliki jumlah maksimum sesuai dengan tipe operasi yang dilakukan. Numbers. Yang pertama, sebuah angka yang digunakan untuk operasi aritmatika pada komputer. Yang kedua, beberapa jenis number yang umumnya digunakan yaitu integer, floating, dan desimal. Jenis-jenis operan, logical data. Yang pertama, sebuah unit yang digunakan untuk mengubah data menjadi binary atau unary. Yang kedua, tipe data dituliskan sebagai boolean. Yang ketiga, jangkauan nilai ada dua, true dan false. Karakter. Yang pertama, sebuah unit yang berisi huruf, simbol, number, atau spasi. Yang kedua, karakter sendiri bersifat tunggal. Apabila lebih dari satu, maka dinamakan string. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fajar Israk Maulana. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibaca oleh teman saya. Jenis operasi komputer, transfer data. Dalam melakukan transfer data ada beberapa hal yang harus ditetapkan, yaitu menetapkan lokasi operan, sumber dan operan tujuan, menetapkan panjang data yang dipindahkan, menetapkan metode pengelamatan. Aritmetik. Operasi aritmatika yang dilakukan biasanya adalah penjumlahan atau add, pengurangan, subtract, perkalian, multiply, dan pembagian divide. Adapun operasi aritmatika bentuk tunggal yaitu absolut, negatif, negate, increment, dan decrement. Logical. Operasi logika yang biasanya dilakukan adalah AND, OR, NOT, dan XOR. Adapun operasi logika yang lain yaitu compare, test, shift, rotate. Conversion. Konversi adalah instruksi yang digunakan untuk mengubah format instruksi yang beroperasi terhadap format data. Adapun operasi yang dilakukan conversion adalah transfer dan convert. Input atau output. Operasi input atau output yang dilakukan. Input memindahkan data dari perangkat tertentu ke tujuan. Output yaitu memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat input atau output. Start input atau output memindahkan informasi dari sistem input atau output ke tujuan. Transfer control. Transfer control dilakukan oleh CPU untuk memperbarui program counter untuk memuat alamat memori dari beberapa instruksi yang ada di dalam memori. Operasi transfer control yang dilakukan yaitu JMP bersyarat, JMP subroutine, read, execute, skip conditional, halt, wait, no operation. Sistem control. Sistem control adalah instruksi yang hanya dapat dilakukan oleh CPU ketika dalam keadaan tertentu atau ketika sedang menjalankan program yang berada dalam area memori khusus. Contoh
membaca atau mengubah register kontrol. Addressing modes. Addressing modes adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengalamati alamat memori. Ada beberapa metode pengalamatan yang umum dipakai, yaitu immediate, direct, indirect, register, register indirect, displacement, dan stack. Operasi logika. Di sini kita akan membahas operasi logika lebih lanjut. Operasi ini juga disebut bit link. Bit tersebut didasarkan operasi Boolean. Beberapa operasi logika dasar dapat dilakukan pada data boolean atau biner yang ditunjukkan pada tabel berikut. Operasi logika dapat diterapkan pada bitwise ke n bit unit data. Dengan demikian jika dua register berisi data R1 sama dengan 10 100 101, R2 000111, kemudian R1 dan R2 sama dengan 000101. Terima kasih. Sebelumnya, berikut tadi adalah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.